kabarnya? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sesuai janji saya kemarin, kita udah bahas soal Xiaomi Jimny ya. Kali ini aku mau bahas Kioso Mini Z 4x4. Ini apa aja sih keunggulannya sampai dia bikin harga jualnya itu RTR-nya 4,5an ya. Kalau yang Xiaomi cuma 1 jutaan. Sebetulnya mini scale ini enak ya dipakainya ya. Nah, itu udah pakai beberapa minggu, makanya udah lecet-lecet, saking enaknya sampai lupa nge-review ya, info ke teman-teman. Dan kali ini baru sempat di sini dia desainnya di California. Yang saya suka dia di sini front axle-nya ya sama gear bearing itu sudah metal. Dan saya sukanya itu karena kecilnya, dan suspensinya juga enak banget. Dia masih pakai motor tipe 120 atau 130 kayak motor Tamiya. Nanti kita buka ya, pokoknya jangan di skip videonya. Dan sudah full bearing. Harganya 4,5 juta bisa dapat 10 RTR ya. Tapi apakah worth it untuk RC Kioso ini? Menurut saya pribadi worth it banget, karena pertama di sini kita main mini scale kayak gini kita biasanya terbatas tempat, karena kalau main 10-10 kita harus hunting outdoor ya, trailing, nyari-nyari tempat. Kalau ini kita main di tempat yang ada obstacle-nya nggak terlalu besar pun bisa. Bahkan di luar negeri beberapa pecinta mini scale kayak gini, mereka bikin tracknya sendiri loh teman-teman di rumah ya, pakai meja, pakai obstacle sendiri lah dari styrofoam gitu. Oke, kita bahas ya. Kita nggak perlu unboxing kayaknya, karena dalamnya juga nggak ada apa-apanya, kertas. Dan sini remote-nya udah saya keluarin. Jadi di sini si Kioso ini untuk transmitter, di luar itu cuma ada transmitter, di dalamnya itu sudah include receiver-nya, ISC-nya, sama controller servonya. Kenapa saya bilang controller servo? Karena di dalam box servo ini nggak ada controllernya, jadi pure murni dinamo aja. Untuk membuktikannya, tonton terus ya, jangan di skip biar informasi yang tersampaikan dengan jelas dan baik. Oke, kita bahas di remote dulu. Di remote ini ada beberapa tombol. Biasa ini untuk throttle ya, ini untuk steering. Nah, ini ada steering trim, throttle trim, ini ada channel 4, ini belum kita coba. Dan ada steering dual red, ini on off nya di sini. Baterai yang digunakan itu baterai A3 4 piece. Oke, dia barang Jepang ya. Kenapa sih bisa mahal? Karena license ya. Jadi dari modelnya pun license. Dan yang spesial menurut saya yaitu ada pada bannya. Karena yang kita punya Xiaomi kemarin yang hijau, yang kita udah upgrade full Proco, tapi kan kalau Xiaomi kan paketnya pakai controllernya pakai ini ya, pakai handphone Android. Kemarin di project yang kita video sebelumnya, teman-teman bisa cek, itu udah aku upgrade jadi pakai remote ya, pakai FlySky GT3B. Nah, kenapa sih harus pakai remote? Karena lebih enak kontrol steeringnya ya. Dan yang spesial di sini yang saya suka itu adalah grip bannya. Ini dia bannya, kalau teman-teman lihat ya, pakai BF Goodrich.
Oke ya, kelihatan ya teman-teman. BF Goodrich Multerrain TA. Pokoknya ini bannya enak sekali, gripnya pun karetnya dapat banget. Dan menurut saya nanti tonton video selanjutnya ya, nanti kita akan bikin tes tanjakan dia mampunya setinggi apa dan berapa derajat, dan kita akan lihat si grip bannya ini mampu mencengkram tanah seberapa kuat ya, seberapa lengket gitu. Nah ini untuk suspensinya enak banget teman-teman, empuk ya. Nah, untuk suspensi enak banget. Dan di sini yang spesial buat aku dibanding yang Xiaomi kemarin, memang harganya jauh ya. Jadi ini kita hanya perbandingan produk aja. Jadi teman-teman bisa tahu, karena kemarin kita udah pegang produk Xiaomi, sekarang pegang produk Kioso yang harganya 4 kali lipat lebih ya. Jadi di sini dia link-linknya sudah metal. Untuk shaftnya kopelnya masih plastik. Di sini dia pakai Y-link ya teman-teman. Jadi kelihatan nggak teman-teman, link dalam sininya dia pakai model Y seperti 1/10 hengguan. Jadi gardannya cuma kayak gini. Jadi di atas ini linknya cuma satu garis, dan di sini dicabang pakai Y. Dan ini gardannya plastik ya, tapi gardan dalamnya sudah metal. Dan di sini bannya pakai yang BF Goodrich ya. Dan di sini ban cadangannya juga nggak main-main teman-teman, pakai BF Goodrich juga dengan kualitas karetnya yang sama. Dan ini detail bodinya, bedanya dibandingkan yang Xiaomi kemarin ini lebih kecil ya. Dan di bagian sebelah sininya untuk yang Xiaomi kemarin merah semua, kalau ini enggak, ada kayak lampu sen sama mundurnya. Dan yang bikin terlihat mencolok banget dibanding Xiaomi Jimny, dia ada, kalau untuk Kioso ada antenanya. Dan di sini ada tulisan kalau Xiaomi Mi, dan kalau ini nggak ada. Pokoknya dari ban aja udah kelihatan ya. Untuk detailnya menurut saya udah bagus, perfect. Oh iya, sorry, di Xiaomi Jimny dia nggak ada alis slapping spion gini ya, tapi kalau di Kioso ada. Dan ingat teman-teman, ini lebih kecil dibandingkan Xiaomi Jimny, jadi jangan kaget. Nanti akan kita ukur wheelbase dan dimensinya. Dan detailnya teman-teman bisa lihat rapi sekali. Saya sampai keasikan main jadi lupa review dan infoin ke teman-teman bahwa produk ini worth it ya. Oke, sekarang dia switch on off-nya di sini ya teman-teman. Dan ini bawaan RTR-nya belum waterproof. Jadi teman-teman kalau memang mau main air atau mau main lumpur biar aman nyucinya, baiknya waterproof. Nanti kalau memang butuh tutorialnya, silahkan komen di bawah. Kalau udah banyak baru kita bikinin tutorialnya. On off-nya di sini ya teman-teman. Ada switch on off. Nah, oke. Nah, on off remote-nya di sini. Nah, dia masih kedip-kedip, belum connect. Nah, itu sudah connect. Kita akan coba pakai obstacle-nya, pakai ban C24, apakah dia bisa melewati dengan mulus. Oke ya, kita ulangin ya. Teman-teman bisa lihat suspensinya. Tuh dia udah enak banget ya. Ini udah naik ban depannya doang, ban belakangnya turun.
sama seperti itu. Nah, yang bikin saya suka sama si Kioso ini, dia bisa super smooth ya jalannya ya teman-teman. Jadi bisa sangat-sangat soft banget gasnya. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi yang saya suka banget itu di sini gasnya bisa super pelan banget dan responsif banget. Kita bisa standby di segini ya gasnya ya. Jadi kalau untuk jalan very smooth. Dan di sini kalau teman-teman dengar suaranya agak berisik ya, kayak di WPL di gearbox dual speednya. Oke, lanjut aja. Seperti biasa di channel saya, kalau nggak ada bongkar-bongkar nggak seru ya, makanya tonton terus sampai habis. Cara bukanya, dia cukup geser besi ini ke belakang ya. Jadi dia cuma nyantel aja besi sini dan besi sini. Selesai, sudah terbuka teman-teman. Oh iya, ini bukan bawaan pabrik ya, ini sengaja aku kasih pemberat karena kalau untuk crawling biar lebih enak bebannya. Untuk suspensinya enak banget. Sini dayanya juga irit ya teman-teman. Teman-teman cukup pakai baterai A3 4 piece di mobil, 4 piece di remote. Jadi kalau beli yang di supermarket gitu sudah biasanya isi 8 atau 6, itu masih bisa dipakai. Intinya bisa pakai baterai warung lah ya. Dan ini travel shocknya juga enak banget teman-teman, sangat jauh. Di sini dia pakai motor yang aku bilang tadi, kayak motor Tamiya ya, mungkin 130, cuma dia torsinya gede banget karena memang gear ratio di dalamnya sudah disetting oleh Kioso. Nah, di sini yang aku bilang tadi, di sini pokoknya kumpulnya controllernya, receivernya, ISC-nya, controller untuk servo. Terus di sini konektor, ini konektor untuk motor ya. Konektor untuk baterai juga masuk ke sini semua. Ya, ini belum waterproof bawaannya. Kalau teman-teman butuh tutor waterproofnya, silahkan komen di bawah ya. Kalau udah banyak nanti aku bikinin tutornya. Dan di sini bedanya dengan yang Xiaomi, kalau yang Kioso ini dia bumpernya, bumper depan belakang, dia nempel di sasis. Jadi bodi hanya gini aja. Kalau untuk Kioso ya, kalau untuk Xiaomi bumper depan belakangnya itu nempel di si bodi. Dan ngebukanya agak rumit ya teman-teman. Kalau di Xiaomi itu kita buka baut 2, di sini 1 2 3 4. Terus kalau nggak salah pokoknya dia ada total sekitar 6 baut gitu. Tapi kalau di sini simple, cukup geser tuas ini aja, geser gini aja ya. Nah, aku bilang kenapa di sini di dalam controller ini sudah include controller servonya atau modul si servo. Biasanya kan modul servo nempel di servonya, tapi kalau di sini enggak teman-teman. Di sini di servonya pure dinamo. Jadi Kioso sedikit bikin kita mudah untuk waterproof. Kenapa? Karena kalau di servo ada controller sendiri, kita harus buka servo ini ya, waterproofin sendiri manual, jadi 2 kali kerja. Tapi kalau ini kita cukup di sini aja. Oke, kita langsung aktifkan aja.
Kita cabut dulu baterai satu biar aman. Oke ya, ini servonya ya teman-teman. Ini servonya micro dan udah smooth banget ya, karena yang bikin smooth itu ya kontrolernya di sini ya, bukan di servonya. Karena pada umumnya micro servo pun ada modul di servo di dalam box servonya, tapi di sini nggak ada. Di sini ada 4 kabel warna, sorry kita buka aja. Cuma di channel ini ya teman-teman yang kita berani buka, jadi unboxing sekaligus bongkar-bongkar, melihat beberapa perbedaan, dan yang penting ada edukasi bongkar unitnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang builder, dia akan lebih enak ngelihatnya, dan ada bayangan kalau kita mau ngebuild sebuah RC ya. Karena banyakan di YouTube ini saya lebih banyak melihat video Kioso ini yang mainnya aja, tapi untuk bongkar-bongkarnya jarang. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini gear di dalam servonya dia masih plastik ya. Aku nggak tahu nih ada spare partnya atau enggak. Kalaupun nggak ada, seandainya nanti rusak, kita akan upgrade aja, ganti pakai micro servo Emax ya. Dan di sini motornya ada 2 teman-teman. Ini motor kecil, pinionnya juga plastik. Dan di sini yang seperti saya bilang tadi, di sini nggak ada controller servo teman-teman. Jadi di dalam servo ini pure dinamo. Jadi ini dinamo 1, ini dinamo 2 yang telungkup ke bawah untuk menggerakkan si link steeringnya. Jadi kita nggak perlu WP ya, dan gak usah takut kalau dibawa nyelam atau nyebur ya. Jadi kita nggak perlu WP servonya. Ini sedikit memudahkan karena untuk main mini scale kayak gini agak rumit ya untuk waterproofnya, dan Kioso sedikit memudahkan. Jadi kita nggak ada WP servo ya bawaan Kioso. Dan yang paling mudah lagi di sini pakai baut plus ya. Kalau di Xiaomi dia pakai baut hex, tapi sekitar 0,9 kalau nggak salah kemarin tuh. Pas aku bongkar lumayan agak ribet juga. Oke. Nah, ini ada ciri khasnya Mini Z. Dan di sini shocknya, tower shocknya nyambung sama si tempat baterai ya teman-teman. Nah untuk kontrolernya nanti kita bukanya dari sini. Kemarin sudah aku WP. Jadi kelihatan teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau untuk mau ngangkat receivernya itu kita buka 6 baut. Nanti di sini ada cantelannya kayak gini. Kita buka, udah kebuka semua casingnya, baru kita WP-in, waterproofin. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu caranya, silahkan kumpulin komen di bawah ya teman-teman, biar bermanfaat juga ilmunya. Dan ini gearbox aku nggak tahu, belum buka ya pakai rasio berapa, tapi yang jelas torsinya badak banget teman-teman. Jadi orang-orang tuh, aku tuh nggak nyangka kalau bodinya kecil tapi tenaganya gede. Untuk input baterainya kayak gini juga masukinnya, dan worth it lah ya untuk harga 4,5 jutaan RTR nya. Dan untuk si Kioso yang aku bilang tadi, untuk remote satu set sama kayak gini, itu udah sekaligus controller ISC, apa namanya, ISC utamanya, terus dan
receivernya sekalian, jadi satu bonding ini ya teman-teman. Jadi kalau kemungkinan ininya rusak, kita akan ganti nanti semuanya, dari mulai servonya, ISC nya kita ganti, bukan yang kayak gini, receivernya juga wajib ganti. Dan aku juga belum tahu ya ini kekuatannya seperti apa. Pokoknya nanti akan kita tes siksa ya teman-teman. Kita akan main lumpur, batu, tanjakan, kita jebur-jeburin juga sekalian. Pokoknya tonton terus. Dan di sini kita akan bahas soal dimensinya sebentar. Oh ya, untuk teman-teman biar dapat info juga deh, bahwa di sini kita buka gardannya ya teman-teman. Kita hanya mau cek ini bener-bener metal atau kaleng-kaleng ya, karena di di boxnya tadi gearnya metal. Ini linknya juga kecil sekali teman-teman, besi tapi kecil ininya, tapi ininya ledennya plastik. Kayaknya kalau untuk mikro atau mini ya, pokoknya untuk RC kecil gini nggak terlalu penting ya, kayak link metal atau kopel metal kayaknya nggak terlalu urgent banget, kecuali yang paling utama itu gearnya, karena untuk yang kecil-kecil gini kan peminatnya juga belum serame seperti WPL atau MN ya. Ini yang bikin enak bongkar-bongkarnya, ini dia pakai obeng plus ya. Nah ini udah kebuka teman-teman. Wah ternyata bener teman-teman, sudah full metal, bearingnya sudah metal juga, besi, jadi nggak pakai bushing, pakai bearing. Dan di sini untuk kopelnya pun sudah, gearnya sudah metal ya teman-teman, tapi nggak tahu nih, oh copotnya gitu aja. Oke, ini gearnya sesuai gambar ya teman-teman, sesuai spek. Iyalah nggak mungkin gitu harga segitu kaleng-kaleng. Sini teman-teman, nih gambarnya, axle front dan rear sudah solid metal juga. Oke, kita lanjut pasang. Dan dia hexnya itu pakai hex nggak ya, coba kita buka nanti ya. Ini aku pasang dulu ya teman-teman, kita pasang dulu ya, nanti kita cek ini pakai hex berapa, nanti kita ukur. Oh masangnya susah ya teman-teman, kecil banget, tapi nggak apa-apa, di sini demi teman-teman yang udah subscribe semua, biar tahu informasinya dan biar yakin bahwa RC ini memang betul-betul metal gearnya ya. Oke, kita skip dulu ya teman-teman, biar aku pasang dulu dan menghemat waktu teman-teman juga. Kita bongkar semua gardannya teman-teman, jadi kita penasaran dia hexnya pakai kayak gimana ya. Ternyata dia pakai hex segitiga, dan dia kayaknya nggak ada persamaannya ya, tapi nggak tahu juga, nanti kita akan coba cari persamaannya pakai apa. Jadi udah pakai bearing teman-teman, ada bearing, dia hexnya hex segitiga gini. Wah keren juga ya, scale banget kayak gini nih, bukan hex ya jadinya ya.
sangat-sangat kecil. Benar-benar butuh ketelitian ya teman-teman. Nah, ini sudah bearing ya. Wah, keren banget pokoknya nih. Sangat-sangat kecil. Dan dia kuncian untuk ke asnya modelnya kayak gini teman-teman, setengah lingkaran. Jadi kita masukin gini. Oke, kita pasang dulu ya. Ini lagi kita pasang lagi ya teman-teman. Demi teman-teman semua, biar dapat informasinya yang lengkap. Di sini sebetulnya nggak ada yang susah ya teman-teman, cuma terlalu kecil sekali, jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati banget, karena kalau ada yang hilang, wah nggak tahu gimana spare-partnya karena belum ada. Dan ini shocknya nempel di atas gardan gini teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Dudukan shocknya nempel di atas gardan. Sepertinya sih kalau udah yang dibuat kayak gini, entah nanti ada atau enggak versi upgrade-nya. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita tinggal tempelin di sini aja. Lalu kita baut di kedua sisinya. Oke, sudah beres teman-teman. Jadi dia nggak pakai hex yang nongol keluar ya, dia pakainya bintang kayak gini, dan sudah bearing. Oke ya, dan jangan lupa di sini teman-teman pasang link steeringnya. Link steeringnya juga kecil banget teman-teman, modelnya kayak bola gini. Oke, kita masangnya cukup gini aja, kita pasin, terus kita tekan. Nah, cukup gitu aja. Oke, ini servonya udah nyangkut ya teman-teman ya. Tinggal kita pasang bannya. Bannya juga sepertinya cetak ya teman-teman. Jadi dia kayak nggak bisa kayak udah dilem gitu. Dan di sini ada lubangnya di velgnya biar anginnya keluar dan gak bedlock ya. Tapi jelas ini udah di lem nih dari pabriknya. Dan ini keren banget teman-teman. Jangan lupa ya, kembangnya diusahakan jangan terbalik. Karena akan mempengaruhi grip. Oke, kita tinggal pasang kayak gini. Pengalaman saya untuk bersihin ban
mobil ini, Kioso ini agak susah ya teman-teman. Jadi dia kembangnya itu kecil banget. Jadi kalau ada nempelan kayak kotoran tanah gini nih, kita harus nyikatnya itu sambil dipencet. Nanti dia akan terbuka kembangnya, baru kita sikat kayak gitu. Oke, beres. Servo sudah, gardan sudah. Nanti tinggal kita tes mainnya ya teman-teman. Wah, ini enak banget loh teman-teman, seperti gearbox dual speednya si WPL ya. Dan tinggal kita ukur dimensinya. Ini tinggal kita pasangnya kayak gini aja, cukup ngepasin aja. Nah, udah selesai kayak gitu. Lalu pasti teman-teman kan banyak yang penasaran ya sama dimensinya ya. Ini kecil banget gini, apa namanya, skalanya skala 1/18 kalau nggak salah nih, tapi kecil banget. Ini perbandingan dengan korek api, tinggi mobilnya sama korek api, tinggian korek api. Kalau didiriin gini lebih tinggi sedikit, dan dibandingkan kamera Nikon V2 seperti ini. Oke, kecil banget ini mobilnya. Oke, kita ukur aja ya. Di sini dimensi lebarnya dari ujung ke ujung 9 cm. Panjang bodi dari ujung depan sampai ujung belakang bumper 18,5 cm. Dan kalau sampai ke ban sekitar 19 cm. Untuk wheelbase nya pasti teman-teman banyak yang nanya nih ya, wheelbase nya 12 cm. Untuk lebar sininya, lebar bodinya 8,3. Untuk lebar gardan ujung ke ujungnya 8,7 teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah, 8,7 ya. Dan di sini untuk ground clearance-nya tipis sekali teman-teman, sekitar 2,5 cm doang. Ini posisi bannya diangkat ya, sekitar 3 cm, tapi kalau udah turun ini 2,5. Dan wheelbase nya udah tadi. Pokoknya super mini banget ya teman-teman, panjangnya cuma 19 cm. Dan untuk tebal bannya itu cuma 1,3 cm. Untuk diameter bannya 3,9 cm teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga reviewnya bermanfaat dan kita udah bongkar fakta semuanya ya, bahwa ini memang benar-benar full bearing dan gear axle sininya metal. Di gearboxnya pasti sudah metal. Nanti kalau penasaran kita bikin tutorialnya lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa di share biar teman-teman yang mau beli Kioso ini jadi tahu informasinya dan makin yakin ya, karena buat saya ini recommended banget. Oh ya, satu lagi, di sini aku punya MN 90
Dengan MN jauh sekali teman-teman. Kalau untuk tingginya, wah dia cuma se-fendernya MN ya, kurang lebih se-fendernya MN. Dan panjangnya cuma ini mini banget teman-teman. Pokoknya si Jimny Kioso Jimny ini Mini Z ini bisa di atasnya, bisa di atas refleksnya si MN ya, kalau base nya pas. Oke, gitu aja reviewnya kali ini. Stay tune di channel ini ya, nanti kita akan tes performanya kayak apa si kecil Kioso Mini Z ini, apakah masuk akal dengan harganya, kemampuannya, apakah sesuai. Tonton terus ya, kita akan coba, nanti kita coba siksa teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Terima kasih.